Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Kali ini kita masih di pembahasan soal tes intelijensia umum untuk persiapan CPNS di 2023 bagian penalaran verbal ya, masih di penalaran verbal yaitu analitis. Bagi teman-teman yang belum menonton video materi silogisme dan analogi, bisa klik link di atas. Nah, saya sertakan playlistnya untuk bisa ditonton barangkali yang membutuhkan materi lengkap maupun soal-soal latihan dari materi tersebut. Ya, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu penalaran verbal, masih dalam bagian penalaran verbal, yaitu submaterinya adalah analitis. Tes analitis membutuhkan konsentrasi yang berkesinambungan ya, karena saya pindahkan. Karena dituntut menganalisa soal dengan benar. Bagi sebagian orang, seringkali tes ini dianggap paling sulit di antara bagian tes lainnya, sehingga seringkali bagian tes ini dilewati karena dianggap akan menyita waktu. Padahal penyelesaian soal pada tes ini hanya membutuhkan beberapa trik dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat gitu ya. Soal-soal yang disajikan dalam tes penalaran analitis itu berupa satu data atau keterangan untuk dianalisa. Kemudian dari data dan keterangan itu akan diberikan 3 hingga 5 pertanyaan. Tuh. Mungkin pada CAT ini hanya ada satu pertanyaan untuk satu soal gitu ya. Itu kita harus lebih cepat dalam menganalisis, lebih bisa menyikapi soalnya agar apa yang kita lakukan itu tepat gitu ya, sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Nah, ini jika analisa yang kita lakukan itu benar, soal-soal yang berhubungan dengan data tersebut dapat diselesaikan dengan cepat gitu. Jadi ini tergantung kita bagaimana menyikapi soalnya atau menganalisa soalnya dengan cepat, dengan tepat, itu akan berpengaruh dengan waktu mengerjakan soalnya. Kalau kita tidak bisa menganalisa, nanti yang terjadi adalah bolak-balik membaca pernyataan soal dengan pernyataan yang disajikan dengan pertanyaan yang ditanyakan itu apa, itu bolak-balik, itu akan menyita waktu gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menganalisa soal dalam bentuk analitis ini. Ada beberapa bentuk dari soal analitis. Yang pertama ada urutan kualitas. Nah, secara umum penyelesaian tipe soal urutan kualitas ini dengan cara membuat kemungkinan-kemungkinan dari soal dan memberi tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada kualitas masalah yang dibicarakan gitu. Contoh tipe soal dari kualitas itu menggunakan nilai sekelompok siswa atau mengurutkan nilai dari hasil suatu pertandingan. Itu adalah contoh dari urutan kualitas. Triknya bagaimana dalam mengerjakan soal urutan kualitas ini? Untuk mengerjakan soal analitis, kuncinya adalah memanfaatkan lembar coret-coret yang diberikan oleh panitia. Tuh, karena benar-benar harus ditulis ulang gitu. Kalau bagi yang bisa menghafal dengan bagus, itu mungkin akan cepat menganalisa, tapi untuk yang biasa saja gitu ya, seperti saya contohnya tuh, atau kita cari amannya untuk mengerjakan soal analitis dengan cepat, ya berarti harus membuat coret-coretan atau memanfaatkan kertas coret-coretan yang diberikan oleh panitia. Pasti ada kertas coret-coretannya ya untuk CAT CPNS di tahun 2023, karena di tahun-tahun sebelumnya juga ada. Selain urutan kualitas, ada juga bentuk urutan kuantitas. Itu kalau kualitas itu adalah apa, kuantitas adalah jumlah. Gitu. Untuk soal tipe ini, cara penyelesaiannya dengan cara penentuan urutan terbilang cukup jelas, gitu ya. Jadi jelas, beda dengan kualitas itu kadang membedakan segar, tidak segar, atau
Nah, kalau kuantitas itu banyak tidak banyak gitu ya. Menentukan terlebih dahulu besar tiap nilai komponen masalah yang diberikan, kemudian diurutkan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Tuh, jadi sudah ada nilainya, tinggal mengurutkan kalau kuantitas. Contoh soal dengan kasus kuantitas itu adalah mengurutkan usia kelompok, mengurutkan berat badan kelompok, mengurutkan tinggi badan kelompok. Itu adalah soal analitis dengan bentuk urutan kuantitas. Selanjutnya masih ada bentuk kombinatorik gitu. Tipe soal kombinatorik berkaitan dengan peluang dan frekuensi kemungkinan atau jumlahnya kemungkinan. Soal-soal yang disajikan dalam tipe soal ini umumnya berupa masalah penyusunan jadwal, kemungkinan cara, kemungkinan posisi, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa dikerjakan dengan membuat tabel penyelesaian. Lalu meletakkan masing-masing komponen masalah pada tempat yang sesuai batasan yang disyaratkan dalam soal gitu. Soal tipe kombinatorik ini biasanya bentuknya adalah yang menanyakan posisi tempat duduk melingkar, tempat duduk berhadapan, tuh jadwal dari misalnya pertemuan les, pertemuan ekstra dan lain sebagainya, itu antrian presentasi. Itu adalah masuk dalam tipe soal analitis kombinatorik. Dan yang terakhir itu implikasi gitu. Soal implikasi biasanya disebut dengan soal hubungan antar syarat nih. Hubungan antar syarat. Tipe soal ini masih berkaitan dengan kombinatorik dan probabilitas. Namun lebih jelas penyelesaiannya karena menggunakan aturan implikasi. Persyaratan jika maka pada tipe soal ini sangat jelas terlihat pada soal, jadi lebih mudah harusnya. Kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya dari soal analitis. Ini baru beberapa ya, nanti disajikan lebih banyak lagi di bagian soal-soal analitis ada di video selanjutnya. Ini beberapa saja sebagai contoh dari soal analitis itu yang bagaimana sih. Soal yang pertama, Nani membeli ikan di pasar dengan kategori murah dan segar. Ada dua kategori, kita pisahkan. Yang pertama adalah murah. Yang kedua adalah segar. Ya, dari 5 jenis ikan yaitu cakalang, nila, bawal, tongkol, dan kakap. Diperoleh harga dan kesegaran buah ya. Ikan sebagai berikut. Ya, ini tipe ya, harusnya adalah ikan. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Kita tinggalkan dulu pernyataannya. Kita lanjutkan dengan membaca pertanyaannya. Jika Nani harus membeli 2 jenis ikan yang paling murah dan paling segar, berarti kita harus mencari yang paling murah dan paling segar. Maka yang akan dibeli Nani berturut-turut adalah, caranya taunya dari mana? Dari pernyataan-pernyataan yang disediakan. Kita sudah tahu harus cari yang paling murah dan paling segar. Berarti kita bagi 2 menjadi 2 kategori. Kita misalkan jenis ikannya ada cakalang, kita misalkan dengan C, nila dengan N, ya, bawal dengan B, tongkol dengan T, dan kakap dengan K, sesuai dengan huruf depannya ya. Di pernyataan 1, harga cakalang lebih tinggi daripada bawal. Tuh, cakalang lebih tinggi daripada bawal. Cakalangnya lebih mahal. Saya tebalkan lagi. Cakalang lebih tinggi harganya dari bawal, berarti bawalnya lebih murah. Yang kedua, dibandingkan dengan kakap, bawal lebih segar. Bawal lebih segar daripada kakap. Yang ketiga,
harga bawal lebih tinggi dibandingkan dengan harga nila. Bawal lebih tinggi daripada nila, meskipun lebih murah daripada cakalang tapi lebih tinggi daripada nila. Yang keempat, dibanding tongkol, nila lebih segar. Berarti tongkol, kok dibanding tongkol dulu ya. Dibanding tongkol, nila lebih segar. Berarti nila lebih segar daripada tongkol. Kelima, harga nila lebih tinggi daripada harga tongkol. Harga nila lebih tinggi. Meskipun lebih murah dari bawal, ternyata lebih tinggi dari tongkol. Yang keenam, dibandingkan cakalang, tongkol lebih segar. Berarti tongkol lebih segar daripada cakalang. Yang ketujuh, harga tongkol lebih tinggi daripada kakap. Meskipun lebih murah daripada nila, tapi tongkol lebih tinggi harganya daripada kakap. Yang kedelapan, dibandingkan bawal, nila lebih tidak segar. Berarti bawal lebih segar daripada nila. Setelah itu kita tahu harus mencari yang paling murah. Berarti dari harga itu kita cari yang paling murah. Cakalang lebih mahal dari bawal. Berarti cakalangnya kita eliminasi, hilangkan. Nila lebih murah dari bawal. Berarti bawalnya hilangkan. Tongkol lebih murah daripada nila, nilainya kita hilangkan. Kakap lebih murah daripada tongkol, berarti tongkolnya kita hilangkan. Yang paling murah apa? Yang paling murah adalah K, yaitu kakap. Itu ya, murah kakap. Terus kemudian yang paling segar apa? Nila itu tidak lebih segar dari bawal. Kita coret berarti. Yang sebelah kiri pasti kita coret. Itu ya. Cakalang lebih tidak segar dari tongkol, tapi tongkol lebih tidak segar dari nila, berarti tongkolnya kita coret. Itu ya. Nila tadi tidak lebih segar dari bawal, berarti nilainya juga kita coret. Sisanya apa? Ada kakap dan bawal, tapi kakap di sini lebih tidak segar dari bawal, berarti kita coret. Yang paling segar apa? Yang paling segar adalah bawal. Berarti urutannya apa secara berturut-turutan? Paling murah adalah kakap dan paling segar itu adalah bawal. Jawabannya adalah A. Itu ya. Cara mengerjakannya, paling cepat ditulis ya. Kalau tidak ditulis kita bolak-balik, ini harga cakalang lebih tinggi dari bawal, nanti bingung. Ya, jadi lebih tepatnya untuk mengerjakan soal analitis itu dituliskan kembali. Tidak perlu lengkap, cukup dimisalkan. Yang penting kita tahu, mau memisalkan dengan huruf apapun boleh, yang penting kita paham dengan pemisalan tersebut. Lanjut, bentuk yang lainnya. 6 tim inti SMA 7 berasal dari 3 cabang olahraga yang berbeda. Tim A dan tim D berasal dari cabang olahraga taekwondo. Saya tuliskan di atas ya. Taekwondo. Nah, sebentar. Itu adalah timnya A dan D. Ya, saya kesulitan ya menuliskan logo dan. Kemudian tim C dan E berasal dari cabang olahraga tenis. Tenis itu adalah C dan E. Ya, kemudian yang terakhir basket. Itu adalah timnya tim B dan F. Ini kenapa tidak mau ditulis ya, dan F ya. Setiap hari ke-6 tim tersebut selalu berlatih bergantian di gedung serbaguna SMA 7 dan masing-masing tim dari cabang olahraga tenis selalu berlatih setelah tim dari cabang olahraga
lainnya. Ini kata kunci juga nih. Masing-masing tim dari cabang olahraga tenis, berarti C dan E itu ya, selalu berlatih setelah tim cabang olahraga lainnya. Berarti taekwondo A dan D berlatih, kemudian baru tenis. Terus kemudian dilanjutkan dengan basket B dan F, baru kemudian E itu ya. Atau sebaliknya, itu bolak-balik. Kemungkinannya ada beberapa ya. Nah, lanjut lagi kita bacanya. Suatu hari salah satu tim inti dari cabang olahraga taekwondo tidak bisa berlatih karena satu hal. Kemungkinan urutan tim yang berlatih pada hari itu adalah, berarti di sini kalau tidak A ya D, karena kita tidak tahu ya tim intinya taekwondo itu A atau D. Berarti kita cari urutannya, apakah taekwondo, tenis, basket, tenis, atau basket, tenis, taekwondo, tenis. Kita lihat pilihannya satu-satu langsung saja. A itu adalah tim taekwondo, B itu adalah basket. Harusnya setelah taekwondo itu adalah tenis, berarti ini salah. Yang kedua, yang B, A itu adalah taekwondo, C itu adalah tenis, betul? E tenis. Ini C dan E berurutan, seharusnya C dan E itu adalah masing-masing setelah cabang olahraga lain, berarti salah juga. Yang C, E itu adalah tenis. Tenis itu setelah cabang olahraga lain, berarti tidak tepat, salah ya. Yang D, B itu adalah basket, F juga basket, betul. Tapi D-nya itu adalah taekwondo. Harusnya setelah basket itu diselingi tenis dulu baru ke taekwondo, berarti salah. Yang E, A itu adalah taekwondo, C itu tenis, F itu basket, B basket, E tenis. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat sesuai dengan aturan yang diberikan pada pernyataan soal. Tuh ya, jadi lihat pernyataannya, ditulis lagi dengan memisalkan agar lebih mudah memahami. Satu lagi, suatu perguruan tinggi memberikan kesempatan pendidikan kepada siswa berprestasi dengan ketentuan pilihan jurusan sebagai berikut. Tuh ya, ada kesempatan pendidikan pada siswa berprestasi, tapi ada syaratnya. Tuh ya. Jika dalam satu kesempatan, kita langsung baca soalnya. Jika dalam satu kesempatan seorang siswa mengambil psikologi, jurusan lain yang harus diambil siswa tersebut adalah, kita lihat pernyataannya. Yang pertama, siswa boleh memilih 4 jurusan. Ya, berarti ada 4 jurusan yang boleh dipilih. Saya pindahkan ke atas. Jurusan yang dapat dipilih adalah ada sastra, kita simbolkan dengan S, farmasi, F, seni rupa, SR, kemudian kedokteran, K, psikologi itu P, ilmu politik kita simbolkan dengan IP, dan ilmu komunikasi kita simbolkan dengan IK. Ya, ada beberapa jurusan yang bisa dipilih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jurusan. Siswa boleh mengambil kedokteran atau psikologi, tapi tidak keduanya. Berarti di sini tadi siswanya sudah mengambil psikologi, berarti otomatis kita tidak boleh memilih kedokteran. Kita eliminasi jawabannya, yang ada kedokterannya salah. Ini ya, kedokteran. Kemudian di jawaban E ada kedokterannya juga, berarti itu tidak tepat. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang ini sudah ya kita baca. Yang keempat, ilmu politik dan farmasi tidak boleh diambil dalam kesempatan yang sama. Kita cari lagi yang farmasi sama ilmu politiknya bareng. Ada di yang D. Ini berarti tidak betul. Berarti kemungkinannya kita sudah persempit. Kalau tidak B berarti C. Itu ya. Yang kelima, farmasi dan psikologi harus dipilih bersamaan. Berarti yang ada psikologinya harus memilih farmasi. Mana yang ada farmasinya? Yang ada farmasinya adalah B. Berarti yang jurusan yang dipilih adalah sastra,
farmasi, seni rupa, dan ilmu komunikasi, gitu ya. Jadi alternatifnya atau cara mengerjakannya dengan cepat itu selain menuliskan kemungkinan yang tadi batasannya, kita juga bisa menyeleksi jawaban yang ada ya, jawaban yang disediakan. Kalau yang menyalahi aturan otomatis itu bukan jawabannya. Sementara itu dulu untuk materi tes analitis atau tes intelijensia umum bagian penalaran verbal analitis. Terima kasih yang sudah berkomentar di postingan saya sebelumnya, yang sudah subscribe channel juga saya ucapkan terima kasih. Untuk soal-soal analitis selanjutnya yang lebih banyak akan saya sediakan di video selanjutnya. Jadi silakan melihat di bagian playlistnya, itu saya sudah menyediakan playlist TIU CPNS 2023. Silakan dipilih saja materi yang relevan yang kalian ingin cari, yang ingin pelajari. Itu semoga kalian semua mendapatkan kesuksesan dan lolos di CPNS di tahun 2023 ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya. Belajar terus, karena kalau tidak belajar itu tidak terbiasa mengerjakan soal, jadi waktunya itu akan semakin lama dalam mengerjakan soal. Kuncinya adalah belajar dan berlatih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.